Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok X86. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi microcontroller. Pertama-tama, perkenalkan kembali anggota kelompok kami. Ada Abdul Fattah Ismail, ada Brian Dario, ada saya sendiri Muhammad Fulan Harits, dan ada Nisrina Atala. Oke, jadi ini gambaran umum bahasan kita kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbedaan mikroprosesor dengan mikrocontroller. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian sistem embedded, kemudian kita akan membahas tentang keuntungan penggunaan microcontroller untuk sistem embedded, kita akan membahas tentang kriteria pemilihan, dan yang terakhir kita juga akan membahas tentang perbandingan family dari microcontroller 8051. Oke, jadi yang pertama adalah mikroprosesor dan mikrocontroller. Jadi pada materi sebelum UTS kita sudah sama-sama mempelajari tentang mikroprosesor, di mana mikroprosesor ini kurang lebih ada 3 poin, yaitu merupakan Central Processing Unit atau CPU. Nah, ini mikroprosesor terdiri dari 3 bagian, ada ALU, ada register, dan ada control unit. Dan mikroprosesor ini juga dapat melakukan operasi aritmatika dasar, seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, kemudian untuk microcontroller, bisa dibilang di sini komponennya lebih kompleks dibandingkan mikroprosesor. Jadi, microcontroller ini merupakan chip yang berisi sistem mikroprosesor. Jadi, kalau di mikroprosesor itu komponennya yang cukup sederhana, ALU, register, dan control unit, di sini lebih kompleks, di mana salah satu komponen microcontroller sendiri adalah sebuah CPU. Kemudian microcontroller juga mempunyai port input-output dan punya memori dalam bentuk RWM dan ROM, serta punya counter timer juga. Nah, semua komponen ini dihubungkan melalui data bus, control bus, dan address bus. Nah, kemudian penggunaan microcontroller itu banyak di dalam dunia kendali dan instrumentasi elektronik, karena pada dasarnya mirip seperti mikroprosesor juga, microcontroller ini dapat diprogram dan memiliki fungsi yang cukup banyak juga. Nah, kemudian kita masuk ke sistem embedded. Jadi, secara umum sistem embedded ini punya 3 komponen, yaitu hardware, software, dan user interface. Sehingga di sini untuk sederhananya dapat dikatakan bahwa sistem embedded merupakan gabungan antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang dirancang untuk menjalankan suatu fungsi yang spesifik. Artinya ini salah satu sifat dari program itu sendiri, yaitu menjalankan suatu fungsi yang spesifik. Nah, contoh sistem embedded itu adalah dua hal yang tadi, yang pertama kali kita bahas tadi, microprocessor dan microcontroller. Kemudian contoh lain adalah SoC, System on Chip, dan FPGA. Di mana sistem on chip ini adalah chip yang sering kita temukan dalam smartphone yang kita gunakan sekarang. Oke, kemudian sistem embedded sendiri itu dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori. Di sini adalah yang pertama adalah real time, di mana real time itu pekerjaan yang dilakukan dalam waktu spesifik. Nah, real time ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu hard real time dan soft real time. Nah, ini yang pertama adalah hard real time, di mana sistem embedded di sini harus menyelesaikan pekerjaan yang tepat waktu. Nah, di sini contohnya itu adalah ketika ada suatu sistem yang harus membuka suatu celah atau di sini katup ya selama waktu tertentu. Nah, ini ada ketentuannya apa yang harus dilakukan, parameter yang harus dilewatinya selama waktu tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah soft real time,
Di sini adalah dijalankannya ini tanpa melalui waktu yang spesifik. Dan sini contoh yang kami gunakan adalah DVD player. Dan yang keempat adalah sistem embedded standalone, di mana sistem ini dapat berfungsi secara independen tanpa bergantung pada perangkat lain. Sini kami menyebutkan bahwa contohnya adalah kotak TiVo untuk merekam siaran televisi. Nah, kemudian ini ada hubungan antara sistem embedded dengan microcontroller. Ini sebenarnya hanya lanjutan dari bagian yang pertama tadi. Jadi microcontroller ini merupakan komputer kecil dalam satu sirkuit dan didesain khusus untuk sistem embedded. Nah, karena sistem embedded tidak merupakan kapasitas data dan address bus yang besar, maka microcontroller umumnya berukuran kecil dan murah karena akan dipasangkan ke barang elektronik juga memiliki harga terjangkau. Nah, mungkin sekedar informasi tambahan saja bahwa biasanya microcontroller ini bisa melakukan beberapa jenis tugas hingga memiliki ukuran memori yang biasanya lebih besar dibanding micro. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang keuntungan pemakaian microcontroller dibandingkan mikroprosesor untuk suatu sistem embedded. Keuntungan yang pertama adalah microcontroller hanya terdiri dari satu buah chip, yang dimana prosesor, memori, serta input-outputnya terintegrasi menjadi satu kesatuan kontrol sistem, yang mengakibatkan microcontroller dapat bekerja secara inovatif sesuai dengan kebutuhan sistemnya masing-masing. Lalu keuntungan yang kedua adalah menggunakan bahasa assembly sebagai penggerak microcontroller. Hal ini mengakibatkan operasi sistem menjadi lebih ringan dan cepat karena menggunakan suatu konsep sistem logika. Keuntungan penggunaan bahasa assembly yang lain adalah dapat dengan mudah dipahami karena menggunakan parameter input dan output yang tidak rumit dan dapat diakses secara langsung. Keuntungan yang ketiga adalah terdapat fasilitas tambahan untuk pengembangan memori dari input-output sesuai dengan kebutuhan sistem. Lalu keuntungan yang keempat adalah microcontroller cenderung memiliki harga yang lebih murah dan lebih mudah didapatkan. Keuntungan yang terakhir adalah microcontroller memiliki sistem running yang dapat berdiri sendiri. Sistem running pada microcontroller umumnya tidak terkait dengan komputer, sedangkan parameter yang dimiliki komputer hanya dapat digunakan untuk mendownload sebuah perintah instruksi. Langkah untuk melakukan download pada komputer dengan microcontroller sangatlah mudah karena hanya sedikit perintah yang digunakan. Ya, sekarang kita masuk ke kriteria memilih microcontroller. Apa sih kriteria yang harus dipikirkan dalam memilih microcontroller? Ya, yang pertama itu yang paling utama, kebutuhan. Microcontroller yang dipakai harus sesuai kebutuhan sang pengguna. Jadi misalkan tergantung penggunanya ingin membutuhkannya untuk apa. Misalkan program yang ingin dibuat sang pengguna ini panjang dan memerlukan memori yang lebih besar, maka sudah cukup jelas kalau harus memilih microcontroller dengan memori size yang lebih besar. Namun, masuk ke poin kedua, yaitu biaya. Kalau semakin besar spesifikasinya, memorinya, atau kompleksitas microcontroller ya, jelas akan semakin tinggi biaya yang diperlukan. Maka dari itu harus dipikirkan juga budget Anda. Kalau misalkan budget Anda mencukupi, ya silahkan pilih microcontroller yang spesifikasinya lebih bagus. Kalau tidak, silahkan pilih microcontroller yang spesifikasinya mencukupi dengan kebutuhan Anda. Lanjut ke efisiensi komponen. Terdapat sistem sederhana yang akan lebih efisien jika dibangun dengan komponen analog maupun IC digital programmer. Nah, jadi tentukan juga komponen-komponen yang kalau lebih efisien dibangun jadi
dari komponen apa. Misalkan yaitu flip-flop dengan mikrokontroler Atmega 8 dari Atmel atau lampu tidur berbasis LDR dan Arduino Nano. Dua sistem di atas ini menunjukkan pemilihan perangkat pengontrol yang kurang efisien sesuai kebutuhan sistem, maka biaya produksi menjadi lebih mahal. Jadi kalau kalau penggunaan Anda tidak efisien juga, memakainya yang lebih tadi spesifikasi yang lebih tinggi dari yang seharusnya, ya jelas biaya produksinya menjadi lebih mahal lagi. Jadi poinnya harus menekan biaya. Ya, itu tadi dari saya. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang family microcontroller 8051. Versi yang pertama akan saya jelaskan adalah 3 versi 8048, 8049, dan 8050. Ketiga ini memiliki arsitektur yang sama. Perbedaannya adalah 48 memiliki 1 KB, 49 memiliki 2 KB, dan 50 memiliki 4 KB ROM. Sedangkan 48 memiliki 60 byte internal RAM, 49 memiliki 128 byte internal RAM, dan 50 memiliki 256 byte internal RAM. Dapat dilihat bahwa semakin ke atas maka perbandingan besar kilobyte ROM dan byte internal RAM juga semakin meningkat. Selanjutnya adalah 8052. Versinya adalah ekspansi dari 8051. Memiliki 8 KB onboard ROM 4 dan memiliki 256 byte onboard RAM. Versi ini memungkinkan programmer menulis program yang lebih besar dan dapat menggunakan lebih banyak data dibandingkan dengan 8051. Harganya pun lebih mahal dibandingkan dengan 8051. Selanjutnya adalah 8031 dan 8032. Dua versi ini adalah versi alternatif dari 8051 dan 8052. Versi ini tidak memiliki onboard ROM dan dapat menggunakan external ROM untuk program memori. Dan yang selanjutnya adalah 8052 AT-Basic. Ini merupakan bentuk lain dari 8052. Memiliki basic programming language di ROM, dan dengan menggunakan instruksi basic, programmer bisa menulis instruksi pada microcontroller ini. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan perbedaan antara versi 8051, 8052, dan 8031. Dari ROM, RAM, timer, dan interrupt source, dapat dilihat bahwa 8052 memiliki jumlah yang lebih besar. Lalu yang kedua adalah 8051 dan yang terakhir 8031. Ini menunjukkan dengan semakin perkembangan versi, maka kapasitas ROM, RAM, dan interrupt source pun semakin meningkat. Sedangkan I/O pin dan serial portnya selalu sama, yaitu 32 dan 1. Timernya pun memiliki peningkatan di 8052 dari 2 menjadi 3. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.